Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang-siang saya kesini nih Bang. Mau Iya, tanya yang oke. lagi rame itu. Saya juga lagi nonton konten-kontennya Abang. Membahas terkait ijazah palsunya Pak Jokowi. Dugaan ijazah Dugaan palsu. ijazah palsunya Pak Jokowi. Iya, Lagi rame juga orang-orang bahas di berita-berita Bang. Mm-mm. Saya mau tanya Bang, apa yang melatar belakangi Abang itu vokal tentang masalah dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi? Mohon dijawab Pak. Oke, jadi gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perlu saya sampaikan ya bahwa saya itu adalah praktisi. Jadi saya juga saya juga sebagai praktisi hukum, saya juga sering melakukan analisa dan evaluasi. Analisa pertama saya adanya dugaan bahwa ijazah Jokowi itu diduga palsu. Diduga palsu, sekali lagi diduga palsu. Yang pertama adalah ketika permasalahan Gus Nur dan Bambang Tri yang disidangkan di pengadilan, itu ijazah tidak diperlihatkan, ijazah tidak ditunjukkan, padahal itu berhubungan dengan ijazah yang disampaikan dalam podcastnya Bambang Tri dan Gus Nur itu berhubungan dengan ijazah. Maka seharusnya dalam kondisinya, dalam normatifnya ya, itu jaksa menghadirkan ijazahnya Jokowi. Jaksa menghadirkan pihak sekolahannya Jokowi, dalam hal ini adalah UGM. Memang di situ diperlihatkan adanya saksi-saksi, tapi saksi-saksi itu tidak sesuai dengan dakwaan. Kalau saya hakim yang cermat, maka saya akan meminta kepada jaksa untuk menunjukkan satu, ijazahnya Jokowi, yang kedua keterangan Jokowi. Jokowi perlu dimintai keterangan di persidangan itu, tapi itu tidak. Yang kedua berhubungan dengan mereka yang berhubungan dengan ijazah Jokowi. Ini tidak dihadirkan sama sekali, sehingga saya bertanya-tanya waktu itu, kok bisa ya persidangan ini tidak menghadirkan ijazahnya Jokowi, tidak sesuai dengan dakwaan jaksa. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah berjalannya waktu itu saya mendengar, dan ini tidak pernah dibantah oleh Jokowi sama sekali, ataupun pihak-pihak Jokowi ataupun pihak pengacara Jokowi, adanya titel atau katakan orang biasa ngomong gelar sarjananya Jokowi, yaitu DRS. DRS berubah menjadi insinyur. Ini membuat saya bertanya-tanya, kok bisa dulu bergelar DRS sekarang bergelar insinyur? Itu yang sampai sekarang saya entah apa saya kelewatan atau bagaimana, tidak pernah mendengar bantahan dari pihaknya Jokowi. Yang ketiga, Jokowi sendiri ngomong, kalau saya misalkan saya dari Fakultas Hukum, saya pernah kuliah di Fakultas Syariah. Saya waktu Syariah itu masih dulu fakultas itu sebelum Fakultas Agama Islam ya. Jadi dulu masih ada Fakultas Syariah. Maka saya akan bicara, saya pernah kuliah di Fakultas Syariah Ahwal Aksasiyah, ya kan? Itu jurusan Ahwal Aksasiyah. Itu dengan mudah akan saya katakan. Atau saya akan berbicara bahwa saya adalah alumni sarjana hukum, hukum tentu saja berhubungan dengan apa jurusannya, maka saya akan mengatakan saya jurusan pidana. Itu jelas, atau perdata. Itu cukup jelas. Itu mudah. Akan tetapi dalam faktanya Pak Jokowi itu berbicaranya mengatakan bahwa dia adalah kuliah di UGM Fakultas Teknologi Kayu. Sementara Fakultas Teknologi Kayu sampai sekarang tidak ada. Yang ada adalah Fakultas Kehutanan jurusan Kayu.
Itu yang saya menjadi pertanyaan, kok bisa orang kuliah tapi lupa bahwa itu bukan fakultas, lupa fakultasnya. Harusnya dia menyebutkan fakultas kehutanan, karena bisa ya, tahu-tahu jelaskan itu antara fakultas kehutanan dengan fakultas teknologi kayu, itu jelas berbeda. Fakultas, saya tinggal ngomong fakultas syariah jurusan ahwal aksasiyah, atau saya nyebutkan fakultas hukum jurusan pidana, atau fakultas hukum jurusan perdata, fakultas hukum jurusan hukum internasional. Itu kan mudah sejujurnya menyampaikan itu, tidak sulit gitu. Yang keempat, saya patut lebih curiga lagi ketika saya melihat di dalam foto ijazahnya Pak Jokowi itu, fotonya itu memakai kacamata, sementara Jokowi dalam fakta dan kenyataan yang kita lihat itu dia tidak memakai kacamata, dan perlu dilihat lagi bahwa sosok yang ada di dalam foto itu semakin nampak, saya mencurigakan ketika sosok di dalam foto itu tidak sama wajahnya dengan Jokowi. Itu yang kelima, saya menduga ada keanehan juga, di mana fakta setahu saya siapapun yang memakai kacamata itu ketika dia fotonya digunakan untuk ijazah, maka kacamatanya tidak boleh dipakai. Dia fotonya tidak memakai kacamata. Nah, ini sampai sekarang tidak dibantah oleh Pak Jokowi. Kelima, maaf ya, yang ketujuh, keenam ya. Yang keenam, saya patut menduga ijazahnya Pak Jokowi itu tertanggal yang beredar ya, tertanggal 5 November 1985, sebelum pengesahan tugas akhir tesis ya. Jadi terbitnya ijazah itu sebelum tesis. Ini kan sangat lucu gitu. Kok bisa tesisnya ijazahnya keluar lebih dulu sebelum tesis? Padahal tesis itu harusnya merupakan tugas akhir. Nah, berikutnya yang saya lihat juga berhubungan dengan tesis. Saya juga jadi bertanya, ini tentang skripsi Pak Jokowi ya, yang disebut di situ tesis. Tesis itu skripsi, seharusnya kalau Pak Jokowi itu lulusan S1, maka yang dia tampilkan di situ bukan tesis, tapi skripsi. Kenapa dalam posisinya, dalam kenyataannya yang tersebar itu, yang disebarkan oleh orang-orang itu faktanya adalah tugas akhirnya S1-nya Pak Jokowi menggunakan tesis, di mana tesis itu adalah tugas akhir daripada seorang mahasiswa yang kuliah di S2. Yang kemudian yang paling saya lihat meragukan setelah saya amati, Pak Kasmujo pernah disebut sebagai pembimbing skripsi ya, skripsinya Pak Jokowi. Ternyata Pak Kasmujo itu tidak ada dari skripsinya Pak Jokowi yang beredar, atau tesis lah dikatakan itu tesis ya, walaupun seharusnya skripsi itu yang beredar itu tidak ada kata Pak Kasmujo, itu nggak ada di situ yang diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa beliau dulu adalah killer Pak Kasmujo. Tapi kenyataannya nama Pak Kasmujo nggak ada di dalam tesis atau
ya tesis sungguhnya itu skripsi ya, skripsinya Pak Jokowi. Dan yang terakhir saya sangat meragukan lagi, kenapa? Pak Jokowi itu seperti ingin menutup-nutupi, berputar-putar, memutar. Oh, yang ditanyakan ijazahnya. Kenapa Pak Jokowi kok berputar, tinggal tunjukkan. Dan yang lebih aneh lagi, walaupun ditunjukkan, Pak Jokowi itu nggak mau ijazahnya itu foto, nggak mau. Difoto oleh wartawan, ditunjukkan bukan kepada yang menanyakan, tapi kepada orang yang memberitakan, yaitu wartawan. Itu ditunjukkan. Padahal wartawan ini mengutip, pemberitaannya mengutip orang yang bertanya, dalam hal ini katakanlah di situ ada Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Sianipar, dan juga Riza Fadilah dan kawan-kawannya. Kan yang bertanya itu, kenapa nggak ditanyakan, nggak diberitahukan, tapi tambah berputar-putar sedemikian rupa sampailah pada kata-katanya dibertunjukkan kepada orang yang sesungguhnya tidak menanyakan, yaitu wartawan. Anehnya lagi, wartawan tidak boleh memfoto. Ini yang membuat saya jadi curiga. Lebih curiga lagi ketika Pak Jokowi seolah-olah memamerkan kekuatannya, di mana setelah ada sesbimennya ditunjukkan, seolah-olah itu saya bilang sesbimen itu polisi ditunjukkan oleh. Saya curiga bahwa patut menduga memang orang-orang sesbimen, polisi-polisi yang kemarin peserta sesbim datang Pak Jokowi ini ada hubungannya dengan patut diduga ya, ada hubungannya dengan untuk menteror mereka-mereka yang mempersoalkan ijazahnya Pak Jokowi. Dan benarlah saya katakan ini bentuk teror, pertama sudah saya katakan, akhirnya Pak Jokowi menggunakan cara-cara yang lama, yaitu dengan melaporkan mereka-mereka yang mempersoalkan masalah ijazahnya Pak Jokowi. Nah, ini yang membuat saya jadi curiga. Kira-kira dari sini, menurut kamu kan cukup jelas nggak apa yang saya sampaikan tadi? Sudah mulai jelas. Sudah mulai jelas ya. Coba kamu teliti lagi apa yang saya sampaikan sehingga kamu ngerti. Oh, titiknya itu di situ, dan itu menimbulkan banyak pertanyaan. Dan ini sepertinya memang disengaja oleh Pak Jokowi, atau memang Pak Jokowi ingin berputar-putar untuk menghindari pembuktiannya dia. Dan saya bersyukur kalau Pak Jokowi ini melaporkan. Karena apa? Begitu Pak Jokowi melaporkan, seperti apa yang dia katakan, siapa yang menuduhkan, begitu Pak Jokowi menuduh mereka mencemarkan nama baiknya, walaupun dengan pasal 160 KUH pidana itu tidak ada maksud, tidak masuk sama sekali. Pak Jokowi bukan sekarang sudah bukan seorang penguasa, bukan, jadi tidak masuk sama sekali. Lagi sudah seperti apa yang saya sampaikan, bahwa MK sudah memutuskan pasal itu sudah ambiar. Jadi kembali lagi ke persoalannya, bahwa Pak Jokowi ini memang sepertinya bermain-main play victim lah, seolah-olah minta dikasihani, seolah-olah minta diperhatikan, bahwa dia seolah-olah didolimi dan sebagainya. Padahal dia nggak sadar bahwa dirinya itu adalah seorang presiden ke-7 yang semua gerak-geriknya itu harus dan harus dinilai oleh mereka yang kritis, rakyatnya, dan boleh dinilai oleh yang kritis ataupun oleh rakyatnya, dan harus menerima kalaulah sampai dikritik sekeras apapun. Itu yang bisa saya sampaikan. Fisabilillah taufiq wal khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini menjadi pencerahan. Tetap bersama Cecep Muhammad Yasin, wong Kediri yang gendut, imut-imut dan menggemaskan. Oke? Oke.